kita semua disadarkan bahwa mereka, generasi muda, itu bukan problem yang harus diselesaikan. Tapi mereka pribadi yang harus dikasihi dan dipercayai. Amin. Muridkan mereka, bangkitkan mereka as a homegrown leaders di gereja kita. Ya, mereka bukan problem, tapi mereka potensi. Senang sekali istri saya juga menyampaikan salam untuk Anda semuanya, para Builders di GKS Balikpapan ini, di Zion. Dia berkata bahwa, waduh pengen banget kesini gitu ya, rindu sekali. Tapi kebetulan karena kita sudah beberapa hari di Jakarta, anak saya juga perlu kehadiran seorang ibu gitu ya. Tapi saya percaya ke depan nanti ya, pasti satu saat nanti kita juga akan bisa bertemu lagi. Kalau Anda ke Semarang, please let me know. Ya, let me know dan kita akan berfellowship sama-sama. Are you guys excited hari ini? Amin. Amin. Dan hari ini saya diberikan satu gambaran besar tentang apa yang dilakukan oleh gereja ini, yaitu discipling generation. Dan saya berdoa ini akan menjadi berkat untuk setiap kita semua di tempat ini. Amin. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami, dan kami siap diubahkan hari ini semakin lebih dalam lagi di dalam Engkau dan semakin mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Kami semakin didewasakan dan kami percaya Engkau akan menguatkan setiap kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Iya, luar biasa. Ya, tidak kenal, tidak sayang, selagi perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton, selain asosiat di JKI Marata Ungaran dan eksekutif di Sinode JKI, dan juga bersama dengan istri menggagas pergerakan anak muda yang namanya Unlimited Fire, dan kita juga bergerak di Praise and Worship. Saya juga menulis lagu, mungkin Anda beberapa mungkin tahu tentang lagunya, salah satunya mungkin yang paling Anda kenal adalah Tak Terbatas ya. Yang tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Saya berdoa ini menjadi blessing dan berkat untuk kita semuanya, amin. Ya, dan hari ini di Discipling the Generation, saya mau fokus kepada satu hal yang kuat, impresi kuat yang apa yang harus saya sampaikan untuk gereja ini. Dan saya akan menyampaikan tentang, lebih spesifik lagi tentang raising up homegrown leaders. Atau membangkitkan pemimpin-pemimpin yang dari rumah, yang dari dalam ya. Karena pada bulan Mei yang lalu, saya bersama dengan tim, kami ada tugas untuk ke Jerman, mengikuti acara namanya MWC di sana, bertemu dengan gereja-gereja, semuanya banyak sekali, ada berbagai macam denominasi. Dan di situ, kami di Swiss dan di Jerman, saya bertemu dengan para hamba-hamba Tuhan, para gembala. Dan itulah momen di mana saya punya kerinduan nih, saya curious. Saya pengen tanya kepada para gembala-gembala ini kondisi gerejanya gitu ya. Jadi saya tanya kepada, karena ini ada orang dari Jepang, Amerika, India, Korea, Eropa. Lalu saya tanya satu pertanyaan. Dan saya tanya kepada mereka, hey, gimana kondisi gerejamu saat ini? Apakah kamu masih dipenuhi oleh anak-anak muda? Oleh generasi? Apakah long last nih perjalanannya? Dan yang menarik adalah
saya ketemu dari Afrika, saya ketemu dengan Asia, saya ketemu dari Eropa. Nggak janjian, tetapi mereka, para gembala itu berkata seperti ini, "Men, wajah gereja kami semakin menua. Wajah gereja kami semakin menua. Dan kami kehilangan generasi." Kaget saya. Karena kalau cuma Asia aja atau Amerika, atau Amerika ini kan sekarang liberal, wah semuanya terbuka, oke lah. Tapi Asia, Eropa, Afrika, Amerika Latin, semua berkata wajah gereja kami semakin menua. Itu yang terjadi. Dan saya kaget ketika dengar fenomena itu, lalu saya tanyakan, loh what happened? Kenapa? Gitu ya. Kalau Anda lihat di sini ya, nah ini salah satu wajah gereja yang menua ya. Nggak ada yang salah di sini ya Bapak Ibu ya. Para builders nggak ada yang salah, tapi akan lebih indah kalau itu antar generasi. Amin. Kayak tadi Noah ada di tempat ini main drum. Kasih tepuk tangan dong buat Noah juga tadi. Wow, luar biasa ya. Tapi kelihatannya semakin menua. Yang muda yang mana? Nggak ada. Generasi selanjutnya mana? Nggak ada. Dan mereka berkata, maaf Pastor, kami terlambat memuridkan generasi. Kami terlambat melakukan intergenerational ministry di gereja kami. Dan mereka berkata kami menyesal. Dan sekarang kami nggak tahu, kami udah coba engage, kami coba gandeng-gandeng. Itu susah. Mereka berkata seperti itu. Dan yang menarik adalah waktu itu saya duduk di ibadahnya itu, berbagai macam gereja ada di sebuah gereja Eropa kuno gitu ya. Waktu itu saya masuk, saya ikut, karena itu closing service. Dan waktu saya duduk tiba-tiba tuh saya mau jatuh. Saya kaget, kursinya kayu gitu. Lapuk ternyata. Lalu saya mulai berdiri lagi. Wah, apa saya ngerusak kursinya gereja orang ya, saya bilang gitu. Tapi mereka ketawa semua. I'm sorry Pastor. Biasanya nggak ada yang duduk situ selama ini. Jadi artinya tempat itu sepi, nggak ada yang datang, dan ketika itu tempat itu dipakai karena acara spesial, baru tempat itu ada yang duduk. Dan ketika duduk udah rayap, udah hancur kursinya. Karena mereka kehilangan generasi. Wow, tapi dari sini kita sadar bahwa ternyata kalau itu terjadi di mana-mana, saya berdoa ini tidak terjadi di tempat ini. Amin. Kita mau jadi gereja yang hidup. Amin. Ya, karena saya mau katakan bahwa ini waktunya kita semua aware, kita sadar bahwa antar generasi ini kita harus saling bergandeng tangan, kita harus bekerja sama. Satu kali saya dengan Pastor Jesse Lantang dan Pastor Yusa Kancana, saya punya pembahasan, kita berdiskusi seru gitu ya. Berdiskusi tentang fenomena anak muda yang belum sepenuhnya kembali ke gereja setelah COVID-19. Nah, ternyata apa masalahnya gitu ya. Saya nggak ingin itu terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Eropa itu terjadi di kita. Makanya kita diskusi, dan ternyata yang menarik adalah ternyata mereka belum kembali ke gereja, belum sepenuhnya kembali ke gereja ya. Kalau saya tayangkan anak muda itu pasti next itu saya tayangkan tabel generasi, mereka itu adalah generasi Z dan generasi Alpha ya. Kalau milenial biasanya udah berkeluarga atau sudah usianya udah 40 tahunan ke atas gitu ya. Lalu X semakin lebih lagi, dan ini berbicara tentang generasi Z dan Alpha generation. Nah, gimana caranya? Kenapa mereka belum sepenuhnya kembali ke gereja? Apa penyebabnya? Nah, ternyata penyebabnya yang pertama adalah ternyata mereka merasa cukup dengan ibadah online saja. Karena mereka udah terlalu sibuk dengan les ini, kegiatan ini, belum tiap hari pulang sekolah, nggak langsung pulang sekolah, harus ikut latihan ini, harus ikut kegiatan ini, ekstrakurikuler ini, dan makanya mereka capek, udahlah, minggu aku mau tidur aja. Kalau ibadah online bisa anytime, karena bisa on demand, betul? Sebangunnya dia, lalu lihat ibadahnya gitu. Jadi ibadah online aja cukup. Lalu yang kedua, ternyata mereka merasa tidak menemukan jawaban itu di gereja. Mereka nggak menemukannya. Ada isu-isu nyata dalam hidupnya kayak mental health yang terjadi, atau LGBTQ, atau relativisme. Itu mereka alami itu, sehingga pada akhirnya mereka bilang, aduh gimana ya. Seringkali kadang-kadang datang kepada pemimpin di gereja tanya, Kak kok aku ngerasa cemas ya, gimana ya, aku ngerasa stres, aku ngerasa depresi. Tiba-tiba mungkin nggak di tempat ini ya, di tempat lain pemimpinnya bilang, kamu
nggak boleh gitu, nggak boleh Bill, nggak boleh depresi, nggak boleh gini, jangan seperti itu, wah pokoknya kamu kurang dekat sama Tuhan, kamu kurang intim sama Tuhan. Wah, benar sih, tapi saya mau katakan selalu kita harus menyediakan telinga kita untuk mendengar mereka. Amin. Pada akhirnya kita tetap bawa mereka, ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Nah, lalu yang ketiga, ternyata karena mereka merasa tidak benar-benar dikasihi, tidak diberi ruang kepercayaan, dan tidak diberikan ruang untuk berperan. Sehingga pada akhirnya mereka merasa, kok aku ini cuma sebagai objek aja ya, gitu ya. Cuma diundang-undang aja, nggak pernah dilibatin, tapi selalu jadi objek aja. Padahal mereka ingin sebagai orang-orang yang terlibat. Makanya mereka cari satu tempat, community, di mana mereka bisa terlibat di sana, engage di sana, mereka bisa melakukan sesuatu, nggak cuma sebagai objek saja. Nah, ternyata itu 3 hal terbesar kenapa mereka belum kembali ke gereja. Nah, hari ini pertanyaan saya kembalikan ke GKS Balikpapan, Zion. Anda ingin gereja Anda itu jadi gereja yang monumen saja, atau jadi gereja yang movement, pergerakan? Monumen bagus nggak? Bagus. Kenapa? Dulu di tempat ini pernah terjadi pergerakan Tuhan yang luar biasa. Loh, bagus kan? Dulu di tempat ini anak-anak mudanya bangkit. Makanya sekarang sudah jadi dewasa, udah gede-gede semua, jadi pemimpin. Dulu di tempat ini, wah dulu. Nah pertanyaannya, sekarang gimana Pak? Gitu ya. Oh, sekarang ya beda ya Pak ya, tantangannya berbeda gitu. No, saya mau katakan, itu berarti kita sedang membangun monumen. Tapi kalau kita berkata gereja kita movement, dulu pernah terjadi, sekarang pun masih tetap terjadi. Amin, kita kasih kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Ya, kalau dulu pernah terjadi, ini monumen, sekarang pun movement tetap terjadi. Oleh sebab itu kita harus berkesinambungan dari generasi kepada generasi. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu kalau itu jadi concern kita, lalu gimana pastor? Gimana punya gereja yang wajahnya tidak menua? Gimana punya gereja yang hidup, yang movement, yang dari generasi kepada generasi itu terus berkesinambungan? Gimana caranya? Sederhana, saya nggak punya poin 1, 2, 3, 4, 5. Satu aja. Satu aja. Poinnya apa? Bangkitkan homegrown leaders di gereja Anda. Ya. Bangkitkan homegrown. Apa itu? Siapa homegrown? Homegrown itu adalah orang-orang yang lahir, yang dibesarkan, yang dididik, dimuridkan, dilatih di dalam rumah dan di gereja. Amin. Dan di komunitas. Itu yang kita bangkitkan. Itu yang kita curahkan semua. Apa yang bisa kita curahkan kepada mereka yang lahir di dalam rumah. Mereka bukan transfer ya, bukan transferan. Maksudnya apa? Wah, itu di gereja situ tuh kayaknya ini pemain musiknya berbakat nih, luar biasa nih, dahsyat. Yuk. Kita ajak ketemuan. Kita bilang, kamu pelayanan di gerejaku aja. Kamu dapat berapa di sana? Wah, di sini lebih gede. Itu nggak sehat. Amin. Ngajak-ngajak orang dari gereja lain, kamu di sini aja. Itu nggak sehat. Tetapi yang sehat adalah ketika kita melahirkan semuanya itu dari dalam. Dari rumah. Amin. Ya. Dan itu satu hal yang membuka mata rohani saya, dan itu ternyata ada di dalam firman Tuhan loh. Sayang. Kita lihat ya sama-sama ya. Ini menarik sekali. Ini ada di dalam Kejadian 14 ayat ke-14. Saya akan ceritakan garis besarnya dulu. Jadi di mana waktu itu Abraham, saat itu namanya Abram itu mendengar kabar bahwa ada ada raja yang namanya Kedorlaomer, Raja Elam. Itu membawa semua keponakan, harta benda Lot itu dirampas semua oleh dia. Nah, ketika Abram mendengar bahwa itu terjadi kepada Lot, semua harta benda, orang-orang dirampas semua oleh Kedorlaomer, maka Abram langsung memutuskan, nggak bisa, kita harus kejar mereka. Ya, itulah garis besarnya. Akhirnya kita lihat ayat yang ke-14, ini luar biasa sekali. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, ya, mereka mau mengejar, maka
dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Yang menarik adalah ketika saya lihat ayat 14 ini, ternyata orang-orang yang lahir, yang dikerahkan oleh orang yang terlatih, itu orang-orang yang lahir dari rumahnya. Wow, loh kok bisa gitu? Dan akhirnya yang luar biasa kalau kita baca ayat selanjutnya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Kedorlaomer dan menyelamatkan Lot dan membawa semua rampasannya kembali. Bukan dengan orang-orang pasukan-pasukan yang gagah perkasa di luar sana, tetapi dari orang-orang yang lahir dari rumahnya yang terlatih untuk merebut itu kembali. Luar biasa. Dan ketika saya selidiki lagi, saya baca, saya eksegesis, ini maksudnya orang-orang yang lahir di rumahnya itu siapa? Kok bisa hebat begini gitu ya. Lalu ternyata bahasa aslinya itu disebut orang-orang yang lahir dari rumahnya disebut sebagai Yelidei Veto. Nah, Yelidei Veto itu siapa? Ini ternyata Yelidei Veto adalah keluarga inti atau pelayan yang lahir di dalam rumah tangga Abram. Bukan dibeli atau didatangkan dari luar. Kalau diibaratkan dan direlevansikan dengan hari-hari ini, bukan dari gereja lain yang dipindah-pindahin, bukan. Lahir dari sini. Amin. Keluarga inti. Bukan dibeli atau didatangkan dari luar. Lalu, sejak lahir mereka dibesarkan dalam nilai-nilai iman dan kehidupan yang dipegang oleh Abram. Jadi sejak kecil, sejak lahir mereka itu diberikan nilai-nilai kebenaran. Yang akhirnya membuat mereka jadi terlatih, yang membuat mereka jadi kuat dan fondasinya strong. Amin. Lalu yang ketiga, mereka itu terlatih, mereka itu trained men dalam berperang, strategi, dan loyalitas. Ya kenapa? Karena mereka itu benar-benar diperhatikan, dididik, dipegang hidupnya. Sehingga pada akhirnya mereka didapati sebagai orang-orang yang terlatih. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menguatkan Anda semuanya, rekan-rekan semuanya GKS, saya mau katakan bahwa berarti pemuritan pertama itu enggak dimulai dari gereja loh. Pemuritan pertama seharusnya dimulai dari rumah kita. Amin. Dari rumah kita. Kayak Anda datang bersama dengan keluarga, Anda punya anak, Anda punya saudara, Anda punya adik, Anda punya keponakan. Pemuritan pertama seharusnya dimulai dari rumah dan bekerja sama dengan gereja. Amin. Itu ternyata. Sehingga di situ akan lahir, akan bangkit orang-orang yang trained men, orang-orang yang terlatih. Ya. Jadi ketika saya baca, saya renungkan ini, wah ini luar biasa. Jadi jangan cuma kalau kita punya anak, serahin ke gereja. Udahlah Pastor Daniel terserah mau diapa-apain lah, terserah ya rohaninya. Bagian saya cuma cari duit aja pastor, ya kan. Udah sibuk ya. Gak usah lah, ini pokoknya nih anak-anak tolong lah. Gak bisa. Amin. Ya jangan gitu ya. Harusnya bekerja sama. Atau juga yang ekstrim yang kedua. Kalau yang pertama tadi, ini terserah pokoknya anakmu mau diapain terserah. Nah tapi yang kedua ini, seringkali gini berpikir. Pastor, anakku kan masih kecil. Ya enggak? Masih kecil. Belum tahu apa-apa. Mau saya mau ngomong tentang Injil, saya ngomong tentang Yesus juga nggak ngerti. Masih kecil, masih 3 tahun. Happy ya lah gitu ya. Nggak ngerti gitu-gitu. Nanti aja kalau udah tunggu gedean dikit, baru saya ajari dia mengenal Yesus. Dan saya mau katakan, terlambat. Ya, terlambat Bapak Ibu. Kenapa? Karena seorang pakar edukasi namanya Lawrence O. Richards. Dia berkata seperti ini, menarik. Anak itu bukan hanya memiliki pikiran, tapi juga memiliki perasaan atau intuisi sehingga anak mampu mengenal Tuhan, mengakui dosa dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini nggak ngomongin orang dewasa, ini ngomongin anak. Dan yang ngomong seorang pakar dalam perkembangan anak. Jadi ketika kita pikirin ini, tunggulah pastor lah, dibawa ke gereja juga nanti malah ganggu pastor khotbah kan, ya kan, teriak-teriak kan nanti kan, atau main game, tinggal di rumah aja, tunggu sampai gede. Jangan. Justru di usia-usia inilah, itu waktu yang tepat, di mana mereka bisa mengenal Tuhan, mengakui dosa dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Ada diberkati, amin.
Ada penelitian lagi dari seorang pakar. Mereka mengatakan bahwa anak usia 6 tahun itu sudah paham tentang dosa loh. Wow. Dan ingin Allah mengampuni dosa mereka. Itu dari Paul de Meyer, seorang psikiatri. Dia berkata bahwa anak usia 6 tahun aja sudah paham tentang dosa. Dan ingin Tuhan mengampuni dosanya. Tapi masih bingung mungkin gimana caranya ya. Lalu ternyata di jendela usia 4 hingga 14 tahun, itu ternyata adalah usia di mana hati manusia sangat terbuka. Mari katakan terbuka. Terbuka. Jadi dimasukin apa aja, mereka terima sebagai kebenaran. Nah, masalahnya dimasukin apa? Iya kan? Di gereja ini mungkin pertemuan hari-hari Sabtu ada, hari Minggu mungkin, atau tengah minggu. Tapi mereka tiap hari, anak-anak Gen Z Alpha lihat apa? Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Handphone, lihat gadget. Dimasukin itu. Dan kalau akhirnya mereka mendengar sesuatu yang bukan kebenaran tapi mereka percayai, ya itu. Jadi konsekuensinya. Jadi jendela 4 hingga 14 tahun itu usia di mana mereka sangat terbuka dan merasa apa yang masuk, ya itu yang kebenaran. Itu yang mereka pegang. Dan saya berdoa, supaya kita jadi orang-orang yang aku mau hadir dalam kehidupan mereka. Amin? Iya. Karena saya mengamini ini kenapa Bapak Ibu? Kenapa Builders? Karena anak saya, Yuna, umur 6 tahun, di mobil kan saya antar sekolah ya. Saya antar sekolah, di perjalanan rumah saya di Ungaran dan sekolahnya di Semarang itu jaraknya 35 menit. Lumayan kan? Nah dalam perjalanan itu, dia tuh tanyanya macam-macam kayak gini. Daddy, Yesus tuh kayak apa sih? Kayak apa? I want to know. Yesus tuh kayak apa? 6 tahun loh. Lalu dia bilang, Daddy, surga itu kayak apa sih? Daddy pernah ke surga? Jangan dulu. Belum waktunya. Gitu. Lalu dia ditanya, Daddy, malaikat itu kayak apa sih? Anak umur 6 tahun. Masa kita mau jawab, udah gak usah tanya yang gitu-gitulah, nanti tunggu sekolah, tunggu kelas pendalaman iman lah di gereja, tunggulah gitu. Jadi gak bisa jawab yang begitu-begitu. Justru itu kesempatan untuk diberitakan Injil dalam hidup mereka. Amin. Itulah pintu di mana Injil itu bisa masuk dan memuridkan hati homegrown. Mereka yang lahir di rumah kita. Tapi sayang, ya kita gak aware dengan ini. Bahkan ada gereja-gereja, saya percaya bukan di sini, tapi gereja-gereja di luar sana memandang Sunday School, memandang gereja anak atau apa di sini disebutnya sekolah minggu ya, sebagai bukan ibadah yang penting. Betul? Bukan sebagai ibadah yang prioritas gitu. Pokoknya siapa aja deh, pokoknya udahlah ini anak-anak tolong inilah gitu. Yang penting di sini. Yang penting di sini di main hall gitu ya. Nah, masalahnya begini. Satu kali saya pernah datang ke sebuah Sunday School. Waktu itu saya lagi di luar kota, saya ajak anak saya, ayo Sunday School. Tapi ternyata pengajarnya berkata seperti ini. Karena mungkin tidak diperlengkapi dengan baik, pengajarnya berkata gini, anak-anak harus rajin berdoa, anak-anak harus rajin menabur, anak-anak harus rajin membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya apa? Supaya Tuhan sayang sama kamu. Gitu. Kelihatannya baik nggak Bapak Ibu? Kok ketawa-ketawa. Kelihatannya baik, tetapi tidak sesuai firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Roma 5 ayat ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah kalau itu dimasukkan dalam hidup mereka, pada akhirnya ketika mereka dapat informasi yang salah, itu tertanam di hati mereka 4-14 tahun, akhirnya ketika besar mereka akan jadi orang yang transaksional. Betul? Kenapa kamu gak mau datang ke Tuhan? Aku tuh masih berdosa. Kenapa kamu gak mau ke gereja, gak pelayanan? Aku tuh masih jatuh bangun dalam dosa. Tunggu biar aku baik dulu lah. Ketika aku baik, maka aku mau melayani Tuhan. Padahal saya mau katakan, datanglah sekarang kepada Tuhan, maka kondisimu akan jadi baik. Amin. Mau nunggu sampai kapan? Aku mau tunggu keadaanku jadi baik. Enggak baik-baik. Enggak ada yang baik di luar Tuhan. Just come now as you are. And Tuhan akan pulihkan hidupmu. Amin. Tapi itu tertanam dari mana? Tertanam waktu Sunday School. Kalau kamu gini, maka Tuhan gini.
Nah, itu pentingnya. Itu pentingnya untuk kita peduli kepada home ground. Untuk kita hadir. Dan saya percaya, saya berdoa. Supaya di sini Sunday School juga jadi ibadah yang VIP. Ya. Di mana anak-anak sekolah minggu mendapatkan semuanya yang terbaik. Sehingga pada akhirnya mereka tahu. Ini ada orang-orang yang peduli. Ada orang-orang yang benar-benar menginvestasikan yang terbaik dalam hidupku. Ada diberkati, amin? Ya. Nah, Yesus sendiri gitu ya. Yesus sendiri mengatakan gini loh, luar biasa. Matius 18 ayat ke-6, terjemahan firman Allah yang hidup. Yesus sendiri berkata gini, tapi barang siapa di antara kalian menyebabkan salah seorang anak kecil yang percaya kepadaku, kehilangan kepercayaannya, maka lebih baik baginya kalau pada lehernya diikat sebuah batu besar dan dilemparkan ke dalam laut. Tapi yang menarik dari ayat ini adalah, Yesus sendiri yang berkata ya, seorang anak kecil yang percaya kepadaku. Artinya apa? Anak kecil bisa percaya sama Tuhan. Siapa yang bilang? Bukan ahli-ahli. Yesus yang ngomong. Udah no debat ya. Nggak ada yang bilang, masih kecil, mana mungkin terima firman Tuhan. Masih kecil, mana mau dengar khotbah gitu ya. Yesus berkata, anak kecil yang percaya kepadaku. Artinya sejak kecil anak bisa percaya kepada Tuhan. Jadi oleh sebab itu hari ini saya berdoa. Ini waktunya kita bangkit untuk memuridkan para home ground. Amin. Ya. Nah, selain itu, ketika mereka mengalami fondasi yang kuat, ini kuncinya. Seringkali orang bilang gini, wah kalau Gen Z ini orangnya rapuh, emosional, generasi strawberry. Kenapa? Karena fondasinya nggak kuat. Tapi kalau fondasinya sudah dikuatkan, yang tadi saya katakan 414 itu dikuatkan, saya percaya ketika mereka bertumbuh jadi remaja, mereka akan jadi orang-orang yang train, orang-orang yang terlatih. Nah itu benefitnya kemana? Ke gereja lokal juga. Kenapa? Karena generasi muda, Pastor Lia berkata ini powerful sekali, generasi muda itu bukan hanya sebagai penerus, tapi mereka adalah bala bantuan. Mereka adalah reinforcement, penambah kekuatan. Makanya saya terharu tadi, saya videoin semuanya. Ada Noah main, tadi ada yang ngedance ini. Bahkan SMA-nya ya tadi ya. Namanya siapa saya lupa. Erin ya, masih muda. Sudah melayani Tuhan. Mereka lah reinforcement. Saya di usia kayak Erin. Jadi SM. Saya mules pasti. Saya stres. Gak bisa apa itu gitu. Tapi dia sudah terlatih luar biasa. Amin. Artinya, jadi generasi muda itu adalah bala bantuan. Bukan hanya sebagai penerus, tapi penambah kekuatan. Demikian juga Anda kalau punya usaha, Anda punya bisnis. Pikirin mereka sebagai reinforcement. Penambah kekuatan. Ada seorang diri, banting tulang dari awal sampai akhir. Gak pernah Anda percaya kepada banyak orang, terlalu pegang terus. Lama-lama habis, hancur. Karena kita gak bisa menopang seorang diri. Tapi biarlah generasi muda ini sebagai penambah kekuatan. Amin. Selanjutnya juga saya mau katakan bahwa selain menambah kekuatan, Pastor Lia juga berkata bahwa the younger generation is not push you out, but push you up. Jadi yang sudah saya di senior jangan ngerasa insecure, wah nanti yang muda-muda naik semuanya, saya nggak dijadwal lagi nanti ya, saya nggak pelayanan lagi, apalah ini udah tua habis manis sepah dibuang, oh enggak, Anda nggak di push out gitu ya, Anda nggak dijorokkan untuk pergi enggak, tetapi Anda diangkat untuk naik, amin. Dari generasi kepada generasi saling mengangkat. Karena generasi muda hadir bukan untuk mendesak kita keluar, tapi mengangkat kita naik. Sehingga gereja itu intergenerational. Ada yang punya waktu, ada yang punya energi, tapi nggak punya waktu. Ada yang punya uang, tapi nggak punya waktu. Tapi semuanya bekerja sama. Anda diberkati, amin? Iya. Tapi masalahnya kenapa ini sering tidak dilakukan di gereja-gereja. Kenapa? Walaupun sudah tahu kebenaran ini. Tapi kenapa nggak dilakukan? Gereja saya pun mengalami. Kita bertobat. Ternyata masalahnya ini. Karena Yeli Deveito atau homegrown itu wajahnya seperti ini. Next. Ini yang nggak populer. Ya. Wajah homegrown kita itu kalau kita lihat ya. Bahkan anak-anak kita sendiri mereka masih mentah.
Tidak menonjol, nggak yang wah langsung skillful jago. Ini apa yang bisa? Nggak bisa deh kayaknya pastor ini masih cupu lah gitu ya. Lalu belum terlihat potensinya. Itulah wajah homegrown kita. Lalu lahir dari latar belakang keluarga yang nggak sempurna. Wah kalau anaknya dia mah, papa pamannya juga kayak gini, nggak mungkin lah gitu ya. Bisa jadi, betul? Lalu mereka butuh pelatihan, butuh proses dan waktu. It takes time. Nggak bisa yang hari ini nabur, hari ini menuai. Hari ini dia langsung jago gitu, nggak bisa. It takes time, butuh waktu. Nah, kalau wajahnya homegrown seperti ini seringkali, kelamaan lah gitu ya. Mending ambil aja yang sudah jago, langsung suruh main di sini, suruh pelayanan di sini, suruh lakukan semua di sini, betul? Tapi ini yang long last. Karena kalau yang sekedar, dia ambil-ambil, kalau ada yang lebih baik juga akan ninggalin kita. Betul? Tetapi kalau ini akan long last. Ini Anda bisa aplikasikan dimanapun. Anda bisa aplikasikan di gereja, Anda bisa aplikasikan di usaha Anda, di bisnis Anda. Bisa. Itulah wajah homegrown kita. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa ternyata permasalahannya gereja-gereja berkata, gak ada orang kok. Sering kita dengar? Omnya buka ini deh, gak ada orang kok. Ayo buka multiplikasi lagi, gak ada orang. Kan kita sering dengar gitu ya. Ini tambah orang-orang itu, gak ada orang pastor. Gak ada orang. Ternyata masalahnya gini, bukan karena tidak ada orang, tapi tidak ada orang yang kita percaya mereka bisa. Itu masalahnya. Kalau pastor Daniel bilang, ayo pak, home-nya dibangkitin lagi. Ayo, gak ada orang pastor. Iya, apakah benar-benar gak ada orang? Bukan karena gak ada orang, tapi tidak ada orang yang kita percaya. Mereka bisa dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Padahal itu tugas kita. Ya, tugas kita di rumah, tugas kita di gereja untuk membangkitkan mereka. Amin. Beri mereka ruang kepercayaan. Berikan mereka ruang kegagalan. Dan berikan mereka ruang kesempatan. Amin. Dan tugas kita adalah seperti ini, Sayan. Gali potensi orang-orang di sekitarmu ya. Gali mereka dari yang lemah, Tuhan bisa jadikan mereka pahlawan. Amin. Saat ruang kesempatan itu dibuka, Anda akan terkejut dengan apa yang mereka akan lakukan. Wah, ternyata hebat ya. Ternyata bisa ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang percaya kepadanya. Bisa bangkit. Nah, saya sampaikan ini bukan teori. Tetapi ini kita hidupi. Karena begini, ciri gereja yang sehat, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Gereja yang sehat adalah gereja yang tidak mengejar hasil instan. Home yang sehat, nggak ngejar hasil instan. Komunitas yang sehat, nggak ngejar hasil instan. Tapi gereja yang sehat tidak hanya percaya janji Tuhan, tapi juga dengan proses Tuhan di dalam gereja itu. Ada prosesnya. Jatuh bangunnya, rasa gagal, ini gimana, tapi terus kita konsisten dengan prosesnya. Dan ketika kita konsisten dengan prosesnya, maka kita akan lihat ternyata semuanya tidak sia-sia di dalam Tuhan. Dan mereka bangkit sebagai seorang pahlawan. Saya ngalami, Bapak Ibu, saya ngalami. Ketika pertama kali hal ini dilakukan di gereja kami tahun 2009, itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Berapa belas tahun yang lalu. Tahun 2009, pendeta saya berkata, Anton, kamu sudah aku muridkan, udah homegrown nih, kamu homegrown. Sejak kamu dari sekolah minggu, beliau adalah guru sekolah minggu saya, gembala sidang saya. Saya guru sekolah, saya diajari sekolah minggu di sana, lalu jadi remaja, saya dipercayakan jadi youth pastor. Lalu setelah itu, ini waktunya kamu melayani di ibadah umum. Kamu berkhotbah di ibadah umum. Oke, berdoa, saya bimbing, kamu melayani ya. Nah, akhirnya waktu itu, saya melayani. Nah, ketika saya melayani di situ, pertama kali saya melayani, itu tahun 2003 Pak, bukan 2009 ya, 2003. Ketika saya melayani khotbah, waktu itu saya ingat sekali saya menyampaikan tentang self control. Saya udah doa puasa, saya udah berdoa macam-macam ya, pokoknya saya udah persiapkan dengan baik gitu ya, saya udah berdoa. Tapi tiba-tiba waktu itu ketika saya berkhotbah, saudara kita harus punya
self control. Ingat buah Roh Kudus tuh gini dan macam-macam. Di tengah khotbah poin pertama, tiba-tiba ada orang bangkit berdiri gini. Pak Pendeta, saya tidak setuju. Gitu. Bisa bayangin nggak? Orang yang homegrown, yang pertama kali melayani di gereja ibadah umum, diteriakin gitu. Saya merinding, kaki saya gemeteran gini. Tuhan, ini mimpi gak ya? Mimpi gak ya? Tapi kok beneran ya? Dan lumayan, poin saya ada 3 itu baru poin pertama. God bless you. Wah itu saya panik sekali. Gereja chaos, padahal yang datang udah ada 700 orang ada di situ. Heboh semua. Saya bingung. Gembala saya liatin, saya bilang, tenang. Lalu saya, Roh Kudus, tolong aku, bimbing aku, Roh Kudus. Dan akhirnya saya menyelesaikan khotbah itu dengan sekuat tenaga yang saya bisa. Tapi saya merasa hancur banget, saya merasa selesai ini, hancur ini. Udah, chaos semua. Setelah selesai khotbah, saya turun ke mimbar. Setelah saya turun ke mimbar, saya nangis. Dan ketika selesai saya nangis, saya harus setelah khotbah harus memberikan salam pada jemaat, betul? Salam pada jemaat, makanya waktu itu saya mundur ke belakang, di pintu keluar, saya mulai bersalaman. Di tengah saya nangis itu, saya bilang, aduh Tuhan. Dan ketika saya bersalaman, ketemu sama orang yang sama. Dan orang yang sama itu, saya pikir mau meluk gitu ya. Tiba-tiba keras saya ditarik. Kalau khotbah yang benar ya. Gitu. Hancur saya waktu itu. Saya ngerasa, saya seperti domba yang keluh yang mau disalibkan ini. Tapi tiba-tiba gembala saya, dia datangin saya, dia peluk saya. Dia berkata, Anton, bersama teman-teman yang lain, kamu gak perlu khotbah tentang self-control. Tapi apa yang kamu lakukan di mimbar, itulah self-control. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Saya bilang, Pastor, tenang. Aku yang akan bela. Gembala saya mendatangi orang itu. Dan dia berkata, gimana Bapak? Kok Bapak seperti itu? Dia bilang, Pastor, kalau gereja ini ngelakuin terus anak-anak muda dinaikin semuanya, hancur ini gereja. Dia bilang gitu. Saya nggak suka. Harusnya tuh orang-orang yang berwibawa gitu. Dia berkata gitu. Apakah dia khotbah salah? Dia khotbah bener kok. Tentang penguasaan diri buah roh. Kok Anda bisa marah? Ya tapi saya nggak suka lihat anak-anak muda aja. Dia bilang gitu. Lalu dia berkata, Bapak, ingat, mungkin Anda bisa marah hari ini. Tapi Anda akan bersyukur 5-10 tahun ke depan apa yang saya lakukan. Memberikan kesempatan buat mereka. Dia berkata, enggak, pasti akan hancur. Kalau gitu saya keluar aja, dia bilang gitu. Lalu pendeta saya berkata gini, lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Karena dia nggak lihat visi yang besar itu. Tapi yang luar biasa adalah sampai sekarang orangnya nggak pindah, Bapak Ibu ya. Karena anaknya juga jadi homegrown di gereja kami. Dan akhirnya sekarang kalau ketemu dia peluk saya, Pastor Anton, mentor saya. Oh, haleluya gitu. Tapi saya trauma, Pak, trauma. Saya kena mental, ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dari situlah ketika generasi ini diberikan kesempatan ya. Ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi. Akhirnya di gereja kami sekarang kita punya yang namanya 7-minute preaching. Di mana anak-anak muda, ini bukan di ibadah youth, ini bukan di ibadah anak, ini di ibadah umum. Untuk mereka menyampaikan khotbah selama 7 menit. Dan percayalah mereka nggak ngawur Bapak Ibu ya, nggak ngawur. Karena sejak kecil kita punya kelas inkubasi. Di situ mereka diajarkan cara-cara berkhotbah, homiletika secara sederhana. Tentang eksegesis bagaimana membedah ayat. Mereka diajari sejak masih kecil. Dan setelah mereka bikin naskah pun kita lihat. Dan kita lihat, oh kita kasih masukan. Sehingga ketika mereka naik ke mimbar, message yang disampaikan, wow kita sampai, ya ampun saya di usia segitu tuh pasti wah udah pingsan kalau suruh khotbah. Tapi anak-anak ini luar biasa. Amin. Kita dampingi mereka ini ibadah di handle ya. Jadi ada satu senior, Pastor Budi namanya, dan satunya anak kecil. Dan mereka saling berkolaborasi. Itulah proses
yang terjadi. Lalu lebih lagi, gembala senior saya sudah mulai berkhotbah dengan putranya. Berkhotbah bersama, lalu gembala anak mudanya, Pastor Yosef, berkhotbah juga dengan anak-anak generasi selanjutnya. Jadi mereka memimpin bersama. Dan yang luar biasa juga, tadi saya juga bersyukur lihat tadi anak-anak muda di tempat ini, anak-anak remaja di tempat ini. Keyboardis utama kami di salah satu di ibadah umum juga umur 12 tahun. Ya, mereka melayani. Dan ini worship leader juga di ibadah umum juga masih muda. Dan kita kasih kepercayaan itu. Kita dampingi, bukan penjorokan rohani Bapak Ibu ya. Enggak yang, lu sendiri. Enggak, kita bimbing. Walaupun saya tahu korbannya saya pertama kali ya. It's okay. Karena yang namanya jembatan itu selalu dilewatin dan diinjakan, betul ya. Ada mau jadi jembatan? Bagus, enggak apa-apa. Lewatin enggak apa-apa. Yang penting itu jadi jalur terbuka supaya generasi baru bangkit. Homegrown itu bangkit. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh, yang ini pemimpin ya. Ada layer generation kita udah 60 sampai 50 30 tahun semua sudah memimpin bersama. Dan usia 20 tahun sedang kita inkubasi. Inkubasi itu kita sedang kita latih untuk mereka bangkit. Dan selanjutnya setelah ini, nah ini yang saya terharu. Anak saya sudah melayani di retreat sinode, itu yang saya bilang. Anak saya sudah melayani di retreat sinode, namanya Caleb. Jadi singer dan opanya bangga banget lihat, gitu ya. Aduh, dulu anak-anakku pun belum melayani waktu usia segitu, tapi ternyata cucunya sudah melayani. Wow, jadi di sini saya disadarkan, kita semua disadarkan bahwa mereka generasi muda itu bukan problem yang harus diselesaikan. Tapi mereka pribadi yang harus dikasihi dan dipercayai. Amin. Muridkan mereka, bangkitkan mereka as a homegrown leaders di gereja kita. Ya, mereka bukan problem, tapi mereka potensi yang perlu diasah, perlu dikembangkan, perlu kehadiran kita untuk mereka. Ayo bisa, jatuh gagal lagi, ayo kita dampingin, kita ajari, one on one. Saya percaya di situ akan lahir orang-orang yang baru yang bangkit. Nah, kenapa ini penting GKS? Kenapa ini penting? Karena ada spirit saat-saat ini yang sedih sekali. Spirit itu namanya acuh tak acuh. Ya, spirit acuh tak acuh. Dan itu dimulai dari mana? Ternyata ini mengerikan. Ini terjadi di gereja, di dalam komunitas. Acuh tak acuh kepada siapa? Acuh tak acuh sama generasi selanjutnya. Dan itu terjadi dimulai dari Raja Hizkia loh. Kita lihat sama-sama ya, 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21. Jadi Raja Hizkia itu waktu dia sembuh, saking senangnya dia undang utusan Babel itu ke istananya. Itu garis besarnya ya. Dia undang utusan Babel ke istananya. Nah, diliatin tuh semua kekayaannya Hizkia. Wow, ini tempat ruang senjata, ini ruang perhiasan, ini ruang ini, diliatin semuanya. Sampai akhirnya ketika ketahuan, Nabi Yesaya berkata gini, loh, apa yang kamu lakukan? Kok orang Babel bisa lihat semua yang kita punya ini? Ya nggak apa-apa, aku tunjukin semuanya. Tuhan marah loh dengan apa yang kamu lakukan. Flexing. Ya, flexing nih. Tuhan marah dengan apa yang kamu lakukan. Lalu ada teguran di situ. Dan tegurannya dikatakan seperti ini. Kita lihat ya sama-sama ya di 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Ya, adakah? Ya, tegurannya adalah ketika ini semua ini terjadi, ketika ini terjadi maka ke depan nanti semua yang kamu perlihatkan kepada Babel itu akan dirampas oleh Babel. Itu hukumannya. Semua. Lalu Hizkia tanya, semuanya diambil, dirampas oleh Babel? Ya. Kapan? Nah, ini ayatnya. Kapan? Lalu Hezekiah said to Isaiah, if God says it must be good. But he was thinking to himself, it won't happen during my lifetime. I will enjoy peace and security as long as I live. Karena kapan? Jawabannya Yesaya adalah setelah kamu. Setelah kamu, kejadian itu terjadi. Jadi ketika kamu, belum terjadi. Ketika dengar itu, Hizkia berkata, ya sudah, itu jawaban Tuhan itulah yang terbaik. Yang penting di zamanku itu tidak terjadi. Anda menangkap sesuatu? Belajar sesuatu? Ya, ini yang terjadi.
Dia berkata, yang penting di zamanku semuanya aman. Yang penting di zamanku semuanya oke. Kalau urusan yang lain, urusannya generasi selanjutnya lah, pusing-pusing sendiri. Nah itulah yang namanya acuh tak acuh. Mau nggak rekan-rekan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan gini? Yang penting gereja ini sekarang pokoknya aman, baik, luar biasa di zamanku. Tapi urusan yang lain, urusannya dia sendiri dong. Nah ini bahasa sehari-harinya. Yang penting di masa kepemimpinan saya, gereja ini aman-aman aja. Soalnya nanti bukan urusan saya lah, yang nanti bukan urusan saya. Lalu, toh yang bakal repot nanti kan bukan saya, tapi generasi setelah saya. Biar mereka pikir sendiri dong. Nah itulah spirit acuh tak acuh. Yang penting mereka yang menderita, bukan saya yang menderita. Itu bisa terjadi di bisnis Anda, bisa terjadi di komsel Anda, bisa terjadi di gereja Anda. Tapi kita mau punya spirit yang aku mau peduli sekarang untuk generasi. Demi masa depan mereka. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Nah, rekan-rekan saya mau katakan, oleh sebab itu walaupun nggak instan, tapi ini bisa jadi contoh gitu ya. Di gereja kami, gembala saya kalau meeting, kita nggak punya namanya annual meeting. Aneh ya, annual meeting kan maksudnya meeting tahunan, tahun depan mau ngapain. Tapi yang selalu beliau katakan adalah, hari ini kita nggak akan meeting sekedar meeting tahun ini. Tapi yang kita pikirkan 10 tahun ke depan ketika saya sudah dijak memimpin lagi, seperti apa wajah gereja kita. Dan benar-benar sekarang kita nggak punya annual meeting. Yang kita pikirkan adalah 10 tahun ke depan kayak apa ya. Lalu road to 10 tahun ke depan kita mau ngapain ya. Sehingga pada akhirnya kalau gembala saya nggak jadi gembala lagi, dia pun mau ngapain sudah disampaikan. Bahkan gembala saya berkata gini, kalaupun saya nggak jadi gembala sidang lagi, saya mau tetap datang ke gereja sebagai jemaat. Dan saya bisa melayani dengan ruang yang lebih luas lagi. Tapi urusan pengembalaan, saya sudah memberikan delegasi. Dan itu terus dilakukan. Dan ketika itu saya mikir, terima kasih Tuhan. Saya bersyukur kita nggak punya spirit of Hizkiah tadi. Yang terserah, yang penting di zamanku nyaman, urusan lain terserah. Tapi kita peduli. Bukan cuma urusan mereka ke depan, tapi ini urusan kita bersama. Kita pikirkan. Anda diberkati? Ya, saya mau tutup dengan ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu yang kami lakukan juga di dalam pengembalaan yang kami lakukan, homegrown. Ada seorang anak, inilah yang perlu kerjasama ya, antara orang tua dengan gereja. Ada seorang anak yang minder, kurus gitu, dia mikir, Kak aku takut Kak, aku nggak bisa apa-apa Kak. Lalu mamahnya berkata gini, Pastor Anton, ini anak saya, kita muridkan bersama ya. Luar biasa ya. Kita muridkan bersama ya. Pastor bisa muridkan dengan apapun yang Pastor bisa lakukan. Saya di rumah, saya juga akan memuridkan dia. Oke Ibu, sama-sama ya, deal. Kita kerjasama ya, kita muridkan bersama. Dan benar, akhirnya kita muridkan, saya bawa dia untuk ikut tim multimedia. Diajari oleh istri saya juga ngedit video kayak apa, ngedit desain grafis kayak apa. Ada temannya juga ngajarin editing video kayak apa. Kita ajari juga, ayo kamu leading, kamu harus pimpin komsel. Dan kita dampingi anak ini dan orang tuanya pun juga terus mendoakan dia. Orang tuanya single parent, maminya single parent karena suaminya udah meninggal. Terus kita muridkan bersama. Dan singkat cerita, GKS apa yang terjadi? Kami terkaget-kaget next. Karena anak ini, anak yang merasanya nggak punya skill, nggak punya kekuatan, malu, minder, orang Ungaran, orang desa. Tapi yang terjadi anak ini, sekarang sebagai colorist di film-film yang terkenal di Indonesia. Semua yang ada ini mau lihat sore agak lain, jumbo, coloristnya yang mewarnai film itu adalah anak yang minder ini. Dan sekarang dipakai Tuhan. Luar biasa. Anda bisa lihat film-film yang ada. Kalau lihat sore, ada pernah lihat sore film? Bagus ya pewarnaannya ya. Dia yang bikin. Dari seorang yang homegrown. Yang malu-malu. Tapi ketika orang tua rumah dan gereja bekerja sama, kita akan dibuat terkagum-kagum. Lihat apa yang sedang terjadi nanti. Kita nggak pernah tahu rekan-rekan anak-anak kita ini akan jadi seperti apa ke depannya. Tapi kita tahu bahwa mereka akan dipakai Tuhan luar biasa.
Amin. Bapak-bapak yang diberkati Tuhan hari ini. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita.